nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Salam Bapak Ibu sudah kasih, puji Tuhan. Luar biasa ya. Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih pada hari ini, karena setiap hari Senin kita ada di Panti Asuhan Bersinar ini untuk ya kita sama-sama menyatukan hati pikiran kita untuk kita boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, dan suatu sukacita besar dan pengharapan yang besar bagi kita. Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti dengarkan setiap seruan kita, menjadi kekuatan sukacita besar bagi kita yang percaya kepadanya. Saya ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Sabam Nurung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pada siang hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya pelajari dan saya renungkan, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang kedua, Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 11. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia tertulis, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Tapi coba kita akan lebih kita belajar yang saat ini saya berikan judul ya, merendahkan hati seperti Kristus. Saya baca supaya kasih. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, saudara kasih. Kebenaran firman Tuhan ini sangat luas sekali, saudara kasih. Tapi kita akan belajar bagaimana Roh Kudus boleh senantiasa memberikan hikmatnya kepada kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama kita boleh dikuatkan dan boleh kita diberkati tentunya. Nah, saudara kasih, bagaimana merendahkan hati seperti Kristus, saudara kasih. Ini menjadi suatu perenungan bagi kita dan yang kita pelajari di dalam ayat per ayat pada saat ini. Tentu saudara kasih, kalau kita lihat ya sesuatu komunitas ya, atau katakanlah suatu organisasi atau persekutuan ya, bahwa komunitas orang percaya memang harus terletak pada kesatuan hati. Kemudian apalagi kesatuan pikiran, kesatuan kasih, dan kesatuan jiwa dan tujuan di antara anggota-anggotanya. Jika ini sudah terjadi, saudara kasih, maka nanti ada terjadi suatu kerendahan hati dalam setiap organisasi ataupun juga suatu komunitas yang kita sama-sama pernah lakukan. Dan saya sangat percaya ketika ini terjadi, maka berkat-berkat Tuhan pastilah kita akan nikmati dalam setiap hidup kita. Terlebih ada solusi-solusi yang Tuhan berikan kepada setiap persoalan yang setiap kita hadapi. Karena memang saat ini banyak saudara-saudaraku, semua orang, baik pun itu menjadi jemaat, baik itu juga sebagai seorang pendeta atau siapapun itu, sebenarnya pastilah mempunyai permasalahan-permasalahan yang sangat katakan luar biasa. Yang satu belum selesai, tapi yang kedua sudah terjadi dan lain sebagainya. Tetapi itulah hidup, bahwa kita di dalam Kristus tentu kita harus alami semua ini karena kita masih di dunia ini. Tetapi bagaimana saudara kasih, jika memang kita tidak kesatuan hati itu, kesatuan pikiran, kesatuan kasih, dan kesatuan jiwa, dan tidak ada kesatuan tujuan, bagaimana sebenarnya? Kalau itu sudah terjadi saudara kasih, maka akan mengancam komunitas tersebut bisa tidak bagus, atau katakan terancam. Itu bisa ada kesakit hatian, bahkan dikatakan ada bubar, ada seperti saudara kasih. Makanya kalau kita lihat sekarang ini di dalam katakan setiap gereja-gereja mempunyai masalah-masalah tertentu seperti yang kita katakan. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan hati itu. Tetapi sepertinya kita lihat selalu mengambil suatu sikap masing-masing, tetapi tidak tertuju kepada kebenaran. Nah, inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus sebenarnya di dalam jemaat di Filipi ini, saudara kasih. Makanya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaatnya di Filipi ini karena melihat situasi-situasi yang ada di sana. Walaupun ya kita tahu bahwa pada saat itu juga Paulus ada di dalam penjara. Kita tahu bahwa Paulus itu dipenjara bukan karena perbuatan
katakanlah perbuatan jeleknya atau perbuatan yang kasar dan perbuatan-perbuatan yang lain, tetapi perbuatannya itu adalah untuk karena menyampaikan berita baik, berita sukacita, berita kebenaran kepada banyak orang. Tetapi banyak orang juga tidak mengindahkan sesuatu itu sehingga dia ditangkap. Nah, karena itulah setiap orang datang ke sana, jemaat yang ada di Filipi itu, tetapi tetap Paulus itu juga bagaimana kondisi-kondisi yang ada di jemaat di Filipi itu. Nah, sehingga jemaat itu juga menyampaikan bagaimana kondisi di sana. Dengan itulah maka Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, karena itu dikatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini adalah suatu hal yang penting yang dilihat dan juga yang harus dilakukan jemaat di Filipi ini. Supaya apa? Supaya jemaat di Filipi itu terus berkembang dan terus mereka boleh selalu tetap di dalam ibadah itu, di dalam gereja itu, mengalami suatu sukacita besar dalam setiap jemaat-jemaat itu, dan imannya semakin berkembang, dan bahkan mereka sehati sepikir untuk mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Itulah maksud daripada Tuhan melalui Rasul Paulus ini dan diteruskan kepada jemaat di Filipi, sehingga harus ada dalam persekutuan itu, yaitu karena mereka tadi walaupun sudah sehati sepikir, tetapi mereka juga diminta supaya mereka satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itulah kekristenan yang memang harus dilakukan di sana, di jemaat di Filipi ini. Nah, kenapa saudara kasih? Karena dilihat di dalam jemaat itu, Paulus melihat ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dan di sana memang sudah banyak orang-orang yang katakan seperti di ayat ini, mementingkan diri sendiri, dan juga dikatakan mereka itu supaya dirinya dipuji-puji dan tidak mementingkan orang lain, tapi mementingkan diri sendiri. Nah, ini adalah jika terjadi seperti ini, memang di dalam katakan jemaat, ya tentu tidak akan ada keharmonisan lagi, dan boleh dikatakan bisa-bisa akan mengalami suatu hal yang tidak diinginkan oleh Rasul Paulus juga Tuhan. Mereka bisa berantakan, saudara kasih. Nah, karena itulah memang Paulus supaya jelas-jelas di dalam di jemaat Filipi ini, supaya tidak lagi mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Itu adalah sangat bahaya. Tetapi apa dikatakan? Supaya mereka jemaat di Filipi ini, apa yang harus mereka lakukan? Dikatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Secara manusia saudara kasih agak sulit kita juga untuk melaksanakan ini. Walaupun sudah kita baca dan kita juga sudah menyampaikan, tetapi kalau melakukan ini adalah bukan hal yang gampang. Karena merendahkan hati itu tidak segampang apa yang telah kita lakukan, ya. Kita praktekkan. Jika ada suatu persoalan saat ini kita hadapi, bagaimana sikap kita sebenarnya? Apakah kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara kita? Ini tentu menjadi jawaban atau menjadi suatu pertanyaan perenungan dalam setiap hidup kita, sehingga apa menjadi tindakan yang kita harus lakukan, sehingga dikatakan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain
lebih utama daripada diri dia sendiri. Nah, ini kan sudah tinggi sebenarnya, sangat tinggi. Tetapi saudara kasih, bagaimana kita bisa merespon ini? Bagaimana kita bisa seperti itu? Ya memang apa dikatakan selanjutnya? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, seperti di atas itu ya, di ayat 3 ya. Tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, hampir sama saudara kasih. Tetapi apa yang dikatakan di ayat 5 itu? Nah, Paulus menasehati jemaat di sana supaya mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena dikatakan di ayat 5 itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini adalah suatu kunci bagi kita orang pelayan Tuhan dan kita menjadi orang gereja Tuhan yang kita harus memang sampaikan ini jika kita sudah menikmati dan mengalami suatu pengalaman secara rohani dalam setiap hidup kita. Karena kita dikatakan hidup kita ini, hidup kita semua yang hadir saat ini dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bagaimana kita menaruh pikiran kita? Bagaimana menaruh pikiran kita kepada Kristus? Di sini kita, makanya kita harus satu-satunya berserah kepada Tuhan dengan rendah hati. Jadi ada satu sikap yang memang kita diminta di sini dengan rendah hati kita memang harus kita juga saat ini datang berserah kepada Tuhan, menaruh pikiran kita ini kepada Tuhan Kristus. Nah, ini adalah suatu kunci yang memang kita pelajari dan kita minta kepada Roh Kudus. Karena tanpa Kristus kita tidak akan bisa lakukan ini. Tetapi kalau kita sudah beriman bahwa kita sudah di dalam Kristus, maka kita yakin kita bisa juga bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini adalah suatu kunci yang kita boleh nanti bisa kita sama-sama boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, apa yang lagi supaya kasih? Bagaimana kita merendahkan hati setelah kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kalau kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus yang rela merendahkan hatinya ya, dan mentaati apa yang dikatakan Bapa kepada Yesus. Dia harus taat dan dia harus mencontohkan dirinya bahwa dia itu betul-betul bukan mementingkan diri sendiri tapi mementingkan orang lain. Di mana dia harus rela mati di kayu salib. Walaupun memang secara dunia waktu Yesus masih di dunia dia memang tidak kuat untuk di situ, tidak kuat mengalami itu. Sampai-sampai kita tahu bahwa dia sangat berdoa terus berkali-kali, baik itu pagi hari, baik itu juga malam-malam, terus dia berdoa karena dilihat situasi kondisinya adalah memang sangat-sangat penderitaan itu luar biasa. Tetapi karena Tuhan kita, Bapa Yesus Kristus harus tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Bapa. Dia harus turuti saudara kasih. Dia harus taat itu. Dia harus merendahkan hatinya di hadapan Bapa. Sehingga dia harus lakukan itu. Dan dia rela dihina, rela mati, dan rela ya untuk menghapus segala dosa-dosa kita atas kematian Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat dan kita boleh memperoleh keselamatan kekal. Itu maksud daripada Bapa kita kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus mencontohkan dirinya bahwa dia harus bisa lakukan itu. Nah, itu adalah suatu bukti bahwa Yesus Kristus merendahkan hati.
Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Tentu ya kita bisa merenungkan setiap persoalan. Bagaimana, apakah kita sudah berapa persen sudah melakukan ini? Tetapi saya sangat yakin supaya kita bisa lakukan ini sebenarnya kita harus beriman dan kita harus yakin kita juga bisa melakukan hal-hal yang Tuhan kerjakan kepada kita jika kita diberikan kekuatan kemampuan itu. Kalau kita ada kerinduan dalam setiap hidup kita. Jadi ada respon kerinduan dalam setiap hidup ini. Jika tidak dipraktekkan sangat sulit Saudara kasih, karena kita mau dituntut supaya kita merendahkan hati di dalam Kristus Tuhan kita. Nah, itu adalah satu bukti bahwa Allah kita rela mengorbankan Yesus Kristus supaya kita diselamatkan, memperoleh keselamatan kekal. Sehingga Dia, Yesus Kristus seperti yaitu, melainkan telah mengosongkan dirinya. Walaupun Dia adalah orang yang luar biasa, Dia bisa melakukan segala sesuatu, tetapi Dia mau mengosongkan dirinya sampai Dia mau seperti manusia, bahkan menjadi hamba yang tidak ada artinya sebenarnya. Tapi Dia harus lakukan itu, Saudara kasih. Kenapa? Ya memang harus Dia tanggalkan segala keilahian Dia untuk melakukan apa yang disampaikan Bapa kepadanya. Tetapi itu semua seperti tadi yang kita katakan kuncinya, karena Dia mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah ini, jadi Saudara kasih luar biasa, sehingga dikatakan di ayat 8 itu, dan dalam keadaan manusia, sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya, tadi sudah katakan, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah itu yang kita syukuri, Saudara kasih. Jika kita, atau katakan jika tidak Yesus berkorban kepada kita, bagaimanapun kita baiknya, bagaimanapun kita kelakuan sikap kita, tidak akan mungkinlah kita bisa sempurna melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini supaya kita bisa mendapatkan kehidupan kekal itu. Tetapi Allah kita luar biasa, bahwa Yesus sudah menggenapi segala sesuatunya itu supaya kita boleh memperoleh segala apa yang Tuhan rencanakan kepada kita. Kalau kita sudah rindu kita bersama Kristus, pengikut Kristus saat ini, kita sudah sama-sama memperoleh kesatuan jiwa dan satu tujuan yang pasti, bahwa kita sama-sama boleh nanti bersama Kristus di dalam surga. Sehingga kita tidak hanya sifatnya di dunia ini kita boleh bergabung, tapi nanti kita sudah berkeyakinan bahwa kita nanti sudah pasti di dalam surga. Itulah tujuan kita untuk memuji-muji Tuhan ini dan memuliakannya. Sehingga Saudara kasih, di ayat dikatakan terus di ayat 9 itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah,